Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqwah wa raqibuhu fis sirri wan najwa fa innahu qad faza man ittaqa. Amma ba'du, kaum muslimin, kaum muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh umat, tokoh masyarakat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidan. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari jemaah salat subuh di Masjid Nurul Falah, Ranai, Natuna, ataupun yang mendengarkan melalui siaran radio ataupun menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini kita masih menikmati indahnya tempat-tempat seperti ini. Semoga semakin makmur rumah-rumah Allah, semakin makmur pula negeri tercinta ini. Karena Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal arda. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pasti kami bukakan kepada mereka keberkahan dari apa yang tumbuh dari bumi atau keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fi sama'ina wa barik lana fi ardina. Dan sebesar-besar tanda iman dan taqwa adalah mendirikan salat 5 waktu. Dan tanda iman yang paling iman dan takwa yang paling menentukan adalah hadir salat subuh berjamaah, sehingga Allah sediakan pula, karena ini kelas-kelas utama, maka diberikan hadiah-hadiah utama. Salat sunatnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Seandainya tuan-tuan dan perempuan sekarang punya usaha, ya, itu kan sebagian kecil dari dunia dan seisinya. Maka hadir di sini lebih hebat daripada usaha-usaha itu. Di dunia apa aja yang ada? Ada akhirat juga? Enggak lah ya. Di dunia ada raja-raja, ada presiden-presiden, ada apa lagi, pabrik-pabrik, kebun-kebun, semua. Nah, kata Nabi SAW, rak'ata al-fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunatnya subuh ini lebih baik pada dunia dan seisinya. Subhanallah. Makanya baginda Nabi SAW, setiap musafir salat sunat beliau tinggalkan, karena itu rukhsah dari Allah. Yang wajib aja di korting, ya kan? Ditambah bonus lagi, korting tapi kasih bonus. Ya, orang musafir itu semua amal yang biasa dilakukan di waktu mukim, pahalanya tetap mengalir.
Makanya rugi kita di waktu sehat tidak beramal sebanyak-banyaknya. Karena waktu sakit nanti baru kita menyesal. Nah, ma'asyarul kiram, Nabi alaihissalatu wassalam tahu betul karena dia ngajar kita. Masa enggak tahu? Nah, beliau ingin kita mencontohnya. Tak tinggal sholat sunat subuh walaupun musafir. Walaupun musafir, padahal sholat sunat itu gugur di musafir, tapi sholat sunat subuh tidak. Oleh itu patut tidak kita bersyukur hari ini bahwa pangkat-pangkat yang tinggi itu, usaha-usaha yang besar itu, pabrik-pabrik yang besar itu, perusahaan-perusahaan raksasa itu, semuanya kecil dibanding penghasilan kita subuh ini. Tidak, mudah-mudahan hati kita senantiasa bersyukur supaya nikmat ini senantiasa kita dapat, karena bisa-bisa saja cepat lepas. Oleh itu saya mengajak diri saya, saudara-saudaraku di sini, bahkan bapak-bapakku di sini yang senior-senior ini, kita semboyan kita yaitu apa istilahnya, bercahaya di usia belia dan di sisa usia. Nah, jadi berjaya kita di usia belia dan di sisa usia. Pokoknya cemerlang kita, mesti cemerlang, gemilang dan terbilang. Ya, terbilang yang masuk subuh ini ke sini. Oleh itu sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT. Kalau ngaji ini sedikit ini. Apalagi Ustaz Dasman cuma yang ngaji. Ya. Tetapi amal ini yang besar. Seperti kata Buya kita semalam, Ustaz kita semalam, ilmu tak diamalkan tak ada gunanya kan. Jadi sebenarnya amal itu yang sangat menentukan. Kan semalam juga sudah saya cakap pula, antum punya 5 batang sawit, hasilnya 1 ton sekali panen. Ini punya 5 hektar sawit, 1 ton juga, antum pilih yang mana? Nah, disinilah pentingnya kita natuna mengaji supaya pohon-pohonnya lebat, buah-buahnya lebat, bukan pohonnya banyak, tapi buahnya lebat, karena ditentukan oleh mutu dan gizi apa yang dikaji. Sama juga dengan pohon tadi, tergantung pemeliharaan dan pupuk yang diberikan. Ini tidak pupuk juga, cuy, pupuk pindah ke parit. Ya, karena percaya sama orang kadang-kadang pupuknya dikasih kan, biar pupuk ada terus, tapi pupuknya pindah ke parit, nanti pindah lagi kepada, naik lagi ke truk. Allah musta'an. Mesti diulang lagi nampaknya. Baik. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahi ikhwan, Nabi kita sudah berjuang dengan sekuat tenaga, mengorbankan apa yang dia miliki. Subhanallah. Dengan segala tingkat kesulitan yang hadapi, tapi tetap beliau bahagia. Karena dia tidak, yang dicarinya bukan keridhaan manusia. Yang dicarinya bukan keridhaan makhluk, tapi ada keridhaan Allah. Maka di saat beliau dalam keadaan sempit pun tetap bahagia hatinya. Bahagia. Saat orang menolak semua dakwahnya, subhanallah, beliau tetap optimis. Tidak ada secerita dia pesimis, tidak ada. Optimis terus. Apa sebab? Beliau rumusnya adalah, "Lau lam yakun bika alayya ghadabun ya Rabbi fala ubali." Selama engkau tak murka kepadaku ya Rabbi, biarlah orang Mekah ini, biarlah orang Madinah ini menolak saya semua, tapi engkau tak murka, saya tak peduli. Syekh, awak, saya dulu ketika pulang, ya maklumlah orang baru turun gunung, ya ibarat angkatan masih kopral kan. Kopral kan nak nengok kejauhannya kan. Enggak, saya enggak juga sebenarnya, karena enggak jago juga. Cuman kadang-kadang kita belum dalam berdakwah itu, maklumlah orang masih baru, kadang-kadang yang belum mesti terucap dah terucap pula.
yang harusnya bahasanya ini tercakap pula yang lain. Biasa. Sampai-sampai orang awak harap dia tersungking, ternyata tersinggung. Ya, karena kesibukan juga kadang-kadang tak bisa ikut kegiatan yang memang kalau saat tak sibuk pun tak bisa juga ikut kadang. Tak sibuk pun kadang tak juga bisa ikut. Sampai-sampai ada keluar semacam ultimatum ya. Besok kalau mati katanya, tak kita kuburkan. Wah, gawat itu saya. Mati tak dikubur orang, gawat itu. Lalu saya bilang, kalau kalian tak kuburkan nanti saya cari. Kan jadi arwah gentayangan jadi. Dalam keyakinan orang itu kan arwah gentayangan. Kita cari dulu. Takut juga mereka dengar. Kenapa kalian tak kuburkan saya? Tidak mungkin lah kaum muslimin. Tidak mungkin tak akan dikubur, tak mungkin. Tak mungkin tak dibacakan apa, tak akan disolatkan. Sebab masyarakat tahu bahwa kalau sempat ustaz tak dikubur, yang masuk koran siapa? Hah? Ya masyarakat itu. Kemudian tertulis pula ustaz. Iya, betul-betul. Kalau bahasa kampung saya betul-betul sawo masyarakat nih. Ustaz mati, tahu sawo? Tolong terjemahkan Pak. Apa terjemahannya itu? Artinya tidak beradab, itulah lebih kurang bahasanya. Ya, masa orang mati masih dendam juga padanya, gitu kan? Insya Allah pasti ada kubur. Jadi tidak takut. Jangan takut kalau tidak dikubur. Nabi kita digertak dengan lebih parah daripada itu. Makanya beliau rumusnya, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Oleh sebab itu banyak-banyaklah berterima kasih kepada beliau. Doakan doa terbaik untuk beliau yang Allah sendiri yang melakukannya dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya benar-benar berselawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Hai orang-orang beriman, ikuti sallu 'alan nabi. Sallu sallallahu alaihi wasallam. Salawatlah kepadanya sebanyaknya dan salam. Itu baru mukaddimah. Biasanya saya mukaddimah banyak-banyak, isi sedikit cuma. Ya beda kalau orang dulu ceramah isi banyak, mukaddimah sedikit. Kalau kami enggak, mukaddimah panjang, isi lebih panjang. Nah, kami biasa Ibnu Hajar rahimahullah menulis syarah Sahih Bukhari itu, ya mukaddimahnya 1 jilid besar. Mukaddimahnya. Ibnu Abi Hatim menulis Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil 2 jilid. Mukaddimahnya. Imam Ibnul Jauzi menulis Muqaddimah Ibnu Mawdu'at hampir 1/2 jilid. Masya Allah. Saya cuma beberapa kata, tentu udah bosan pula. Baru 5 menit akhirnya. Nanti kita ganti injury time. Tidak apa-apa ya. Kita korting atau kita tambah. Biasanya kalau ada waktu terbuang, kita tambah waktunya kan? Iya. Kalau namanya injury time. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebening embun secerah mentari. Ini judul menarik gitu. Tapi isi saya tidak tahu. Sampai diingatkan oleh istri semalam. Ocu ini bikin judul Masya Allah katanya. Cuma isi itu aja katanya. Saya bilang, ya, kalau tidak punya barang kecuali itu pandai promosi, gitu ya. Tapi tidak perlu khawatir. Memang kaji kita kaji lama semua, tidak ada kaji baru. Dulu waktu di kampung Pak Haji, ketika kita ngaji dianggap kaji baru, orang tak mau terima. Makanya kita tidak pamerkan kaji baru, semuanya kaji lama. Insya Allah. Kalau ada yang baru kasih tahu aja nanti. Ustaz kami tidak mau yang baru, mau yang lama. Karena ini pesan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Semisal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dia cakapkan, alaikum bil itaqil awal. Kalian ikuti yang asli dan yang pertama-tama. Bahkan ketika beliau diikuti oleh para murid-muridnya, setiap selesai pengajian
diikuti oleh ramai. Karena mereka nak pada bertanya. Kami saksikan sendiri di Madinah, masyayikh itu menjelang sampai ke mobilnya, payah dia berjalan. Karena orang nak nanya terus. Kalau kita alhamdulillah bebas di sini. Ada yang bertanya? Tidak ada. Itu kan paham. Kan enak. Kalau di sana enggak. Iya. Dan pertanyaan dah lama tadi setengah jam lebih, saya menjawab, lepas kajian masih diikuti lagi sampai ke mobilnya. Tonton tahu lah yang parkir Masjid Nabawi kan. Kalau sini parkir depan ini sampai langsung kan. Ini enggak, parkir menjalan ke parkir kadang sampai pula 1/4 jam, setengah jam. Nah, itu diikuti terus sama murid-murid itu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika diikuti oleh murid-murid waktu itu di Kufah, di Masjid Besar Kufah itu, awak ada masjid besar sini? Ini udah kecil nih. Ada masjid besar? Ada. Cobalah bawa ke masjid besar. Hah? Berdoa sama Allah. Allah yang mata. Allah yang memiliki hati, yang muqallibal qulub. Ya. Ma'asyiral kiram. Itu kita buat masjid besar jam mana, Ustaz? Hah? Rencanakan sekarang. Insya Allah bersama kita bisa buat masjid besar-besar. Tak mau, nampaknya dah biasa kecil, Ustaz. Rencanakan sekarang. Kami juga, saya dengan kawan-kawan, bukan saya nih, sebenarnya saya ini hanya numpang-numpang aja. Nah, dengan kawan-kawan ingin bikin masjid besar sekali. Ya, besok tuan-tuan nak ngaji gratisan, tidak ada masalah. Nah, kita ngaji ke Bangkinang nanti. Rencana masjidnya aja 60 ke 60. Iya. Saya katakan ini, mana tahu ada di sini yang mau saya tanggung 600 meter, Ustaz. Misalnya, silakan aja, tidak ada masalah. Kami tidak ada marah-marah. Siapa aja boleh bangun, boleh ikut, asal dengan uang halal ya, asal dengan uang halal. Tidak ada masalah, kirim aja ya, berapapun diterima. Alhamdulillah sudah ada yang tanggung 1000 sak semen sudah, yang tanggung sekali semua yang berkaitan dengan air sudah. Nah, yang besi yang belum nih, ada yang mau? Kalau malu nanti kasih tahu aja dia apa aja. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. La ilaha illallah. Sampai di mana tadi sih? Abdullah bin Mas'ud. Jangan lupa tuan-tuan. Saya memang jalan tuh suka nyimpang-nyimpang gitu. Tapi catat, bawa map Google-nya ya, supaya tidak kesasar. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan tadi bahwasanya iqtadu biman qad mata. Kalau kalian nak menjadikan qudwah, teladanilah mereka yang sudah meninggal. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat utama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Fa innal ahya'a la yu'manu alaihimun fitnah. Karena yang masih hidup ini tak aman dari fitnah. Subhanallah. Beliau dihidup di masa sahabat lagi, tapi mengatakan yang hidup tak aman dari fitnah. Gimana tidak? Nabinya yang mengajarkan untuk berlindung selalu dari fitnah. Itu masih juga mukadimah kedua. Sekarang kita coba masuk lambat-lambat. Ketika Nabi SAW berdakwah dulu, tuan-tuan tahu sendiri, Nabi hanya sendiri berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang bertahan dengan kearifan lokal. Bahasa sekarang, kalau bahasa dulu, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka menjawab bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Nah, kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami melakukannya. Subhanallah. Mereka menjawab dengan itu. Sekarang ada sebagian kecenderungan, kecenderungan dari sebagian
Kalian lakukanlah bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan bergeser dari kebiasaan lama yang telah turun-temurun disampaikan dari nenek moyang kita. Bahkan ada yang tanpa ragu-ragu, bahkan tanpa malu-malu mengatakan semua ajaran Islam yang tak sesuai dengan kemelayuan kita itu harus ditolak. Subhanallah. Memang Islam itu sudah di kotak-kotak rupanya. Ada Islam Melayu, ada Islam Ocu, ada Islam Jawa, ada Islam Nauzubillah. Ini seperti yang kita sampai kemarin. Ada yang seperti itu. Bahwasanya golongan yang selamat itu mesti bermazhab ini, mesti beraliran ini, mesti beribadah dengan cara ini. Subhanallah. Mengaitkan lagi dengan pribadi-pribadi tertentu, imam-imam tertentu. Apakah ini yang disuruh oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya sebab perselisihan itu akibat daripada meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk kesatuan dan persatuan umat itu adalah dengan kembali ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini sebalik. Kalau nak bersatu umat itu mesti mazhabnya semuanya mazhab ini. Kalau kita Indonesia mazhabnya apa? Asy-Syafi'i. Terus oke lah kita mazhab kita Syafi'i. Saya katakan ana Syafi'iyun ma hayitu wa in amut. Fawasiyati linnasi yatasyaffa'u. Saya ini bermazhab Syafi'i sampai mati, dan bila mati saya wasiatkan tuan-tuan ikut mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan bila kalian dapatkan perkataan saya bercanggah dengan apa yang kata Nabi, maka tinggalkan pendapat saya. Alhamdulillah. Demikian juga dengan Imam Abu Hanifah. Tidak halal bagi kalian untuk mengikut saya sampai kalian tak tahu dari mana dalil saya. Imam Malik pun sama. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa rad illa sahiba hadzal qabr. Semua kita diambil dan ditolak perkataannya. Ada yang diambil, ada yang ditolak, kecuali yang punya kuburan ini. Imam Malik kan dulu di Masjid Nabawi. Dia ngajar di Raudhah Asy-Syarifah. Yang kalau kita pergi haji dan umrah berebut nak solat di dalamnya kan, kadang ada budak yang beriktikaf di dalamnya. Tidak mau keluar dia, tidak beranjak gitu. Ada orang berebut sini. Kalau kami dulu, alhamdulillah di masa kami dulu awal-awal 90-an lagi, sebelum krisis ekonomi, ya orang lapang di sana. Ya, tidak ramai. Kami ngajinya Sunan Nasa'i itu kami tamatkan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad itu selama 3,5 tahun di situ. Di Ar-Raudhah kami duduknya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang tidak bisa lagi. Sekarang tidak bisa. Orang ramai Ustaz. Kau terlambat hidup. Dan terlambat pergi. Dah pergi belum? Belum. Ya Allah, minta sama Allah. Allah maha kaya. Jangan minta sama saya maha miskin. Ya Allah maha kaya. Saya miskin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Semoga Allah mudahkan semuanya. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Enggak, sebelumnya. Hah? Nggak ada yang ingat? Ini pada ikut alur semua. Nah. Di mana simpangnya tadi? Hah? Apa? Imam Malik. Siapa yang bilang Imam Malik tadi? Yang bilang Imam Malik? Antum ya? Tak usah. Ini perlu apresiasi. Sini. Jangan marah di sini. Alhamdulillah. Kalau ada, kalau enggak saya mohon maaf. Suka warna apa biasanya? Hah? Hah? Yang berat enggak ada sama timbangannya. Oh, yang merah. Iyalah, saya kasih. Fadhil. Fadhil, barakallahu. Hayakumullah. Jazakallah khair. Baik, mohon maaf ya. Nah, ya karena beliau menyelamatkan kita. Kalau tidak kita sesat tadi. Nah, Imam Malik rahimahullah yang mengatakan semua orang diambil dari perkataan dan ditolak kecuali yang punya kuburan ini, karena kuburan Nabi di samping Masjid Nabawi. Ma'asyiral kiram.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah mereka para imam itu. Kalau nak ikut yang telah duluan. Karena yang hidup masih tak aman dari fitnah. Makanya kalau nak mengagumi, kagumi yang pasti husnul khatimahnya. Dan yang apalagi yang pasti masuk surganya. Karena manhaj mereka sebening embun, seputih salju, senterang, secerah mentari. Dah selesai kaji. Ya, dah selesai kaji kan? Kita tutup aja. Belum lagi ya? Tetap ada 1/4 jam kali 2. Baik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebening embun, seputih salju, secerah mentari. Bahwa yang kita ikuti itu jelas. Umar pernah mengatakan, la ya'riful islama man lam ya'rifil jahiliyah. Orang yang tak tahu jahiliyah, tak tahu Islam yang benar. Tidak bisa dia membedakan. Tahu dia mana jahiliyah, tahu dia mana Islam yang benar. Atau sebaliknya, orang yang tahu Islam yang benar, dia tahu mana jahiliyah. Dan ungkapan ini juga yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya man arafa sunnata arafa al-bid'ah, wa man arafa al-bid'ata la ya'riful bid'ah wa la ya'rifus sunnah. Siapa yang tahu sunnah, tahu mana yang bid'ah. Dan siapa yang tahu bid'ah, belum tentu tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau saya menambahkan, kalau boleh, siapa yang tahu jawaban yang benar, tahu jawaban yang salah. Nanti kalau ujian, pada ujian, pernah ikut ujian? Apa ujian misalnya? Ujian tentang PKN, Pancasila. Antum hafal Pancasila? Masih kan? Enggak saya uji ya. Nganggu aja. Nah. Kalau saya masih hafal, alhamdulillah. Nah, antum harus hafal itu, dasar negara kita. Ya, dasar. Nah, Indonesia Raya masih hafal? Saya dengan notnya masih hafal. Mi fasal mi re re do sol a. Lanjutkan. Nah, kaum muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahu jawaban benar, tahu jawaban yang salah. Pasti itu. Karena yang benar itu terang, yang salah itu gelap, banyak. Tadi misalnya ujian PKN Ustaz ya. Sasnullah. Nah, ujian PKN Pancasila. Bagi yang paham makna panca, artinya apa? 5. Sila dasar. Sila dasar apa? Dasar negara. Bagi yang hafal dan tahu, ketika ujian tengok kanan, isinya Pancasila 9. Ya. Itu isinya 9. Sila 1, sila 2, sila 3. Dikiranya panca itu 9 panca, 9. Karena dia tidak tahu. Karena dia tidak hafal. Tengok sini, ini 5 atau 6 lah kan? Kalau sempat antum tidak hafal, antum pilih 6 atau 9? Saya ulang kembali. Bila antum tak paham dan tak hafal, yang diandalkan hanya niru dan ikut-ikut, antum pilih 9 atau pilih 6? Apa sebab? Karena ini lebih banyak, ya kan? Untung-untung salah sebagiannya, tapi masih ada yang betul. Kan itu, untung-untung kalau salah sebagian masih ada yang tersisa yang betul. Kalau ini kan kurang dari 9. Apalagi kalau ada yang ketiga depan. Oh, itu 18. Akhirnya 18 yang diikuti. Karena dia tidak tahu. Jelas ya? Tidak tahu, tidak paham, tidak hafal, pasti yang dilihatnya kiri kanan. Ujian kita kan rata-rata gitu, Ustaz ya. Ujian Indonesia kan rata-rata gitu kan. Memang beda kalau kami luar negeri, itu tertulis tuh man ghasyana falaysa minna. Hadis Nabi. Siapa yang nipu kami tidak masuk golongan kami. Alhamdulillah ada pernah dulu anak luar negeri, saya tidak sebut negaranya mana. Ya. Mau tahu juga antum nanti riba pula. Nah. Ya.
tertangkap nyontek buat catatan. Pada catatan segini cuma. Akhirnya oleh pengawas robek langsung. Laporan masuk ke prodi, terus ke fakultas, terus ke universitas, keluar keputusan rektor. Si fulan bin fulan bin fulan al-fulani asli Natuna. Enggak ada Natunanya, salah paham. Asli negara itu, di kelas itu, prodi itu, semester sekian, dikenakan hukuman 1, denda pemotongan pemotongan beasiswa 3 bulan. Artinya 3 bulan tak terima beasiswa. 2, ujiannya semester ini seluruhnya dibatalkan. Jelas? Yang ketiga, tidak diberi tiket pulang liburan musim ini. Enak enggak? Enak. Orang musim panas pada pulang, kita enggak pulang. Ya, orang selesai ujian, awak selesai juga tapi tak dianggap ikut. Yang lebih parahnya lagi, yang lebih parah diumumkan di mana-mana, di pintu-pintu masjid, di seluruh fakultas, di mading-mading. Kalau ada radio, mungkin di radio juga diumumkan. Nah, itu hukumannya. Jadi kalau nyontek-nyontek itu, antum harus berpikir 1000 kali, bukan 2 kali. 1000 kali untuk nyontek. Makanya saya gitu tuh, makanya saya santai ujian. Seperti yang saya bilang semalam. Saya tidak punya target tinggi, dapat 9 jadilah. Itu dapat 9. Saya tidak mau 100. 100 nanti kena infak lagi. Jadi oleh itu karena biarlah 9 dah cukup. 8 pun tidak masalah. Nah, jelas ya. Yang penting jangan nyontek dan jangan sampai stres ujian. Baik, kembalikan tadi. Jadi kalau antum tahu ini yang benar, antum tak pengaruh oleh yang 9, tak pengaruh oleh yang 18, tak pengaruh oleh yang 6. Apalagi oleh yang 2. Jelas? Karena apa? Terang benderang. Makanya Amr bin Tufail Ad-Dawsi di masa dulu masih Nabi berdakwah di Makkah, luar biasa sulitnya. Semalam kan saya bilang pengurus Masjidil Haram siapa semalam? Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab, Haji siapa lagi? Ubay bin Khalaf. Pokoknya haji-haji jahiliyah semua waktu itu. Saya katakan haji karena mereka memang musim haji sangat memperlihatkan apanya hebatnya pelayanan mereka pada jemaah. Dan mereka memang haji memang. Cuman tidak digelar haji karena istilah haji itu hanya ada di Nusantara aja. Ya, gelar-gelar haji itu hanya ada di Nusantara. Orang Arab tidak pernah di KTP-nya haji gitu. Atau ketika pada hari ini kita kajian bersama profesor, doktor, kiai haji, tidak ada itu. Iya, tidak ada. Tidak ada yang nama haji, tidak masuk. Kalau syekh mungkin ada. Ya, syekh tidak ada. Kalau kiai tidak ada juga. Pasalnya itu khusus orang Indonesia. Jadi yang kiai haji itu khusus Nusantara. Nah, ya syekh. Berarti tidak boleh gelar haji. Saya tidak bilang tidak boleh. Boleh aja lah. Nanti marah Pak Hajinya. Awak dah haji tidak dipanggil Pak Haji. Nah, jangan, tidak apa-apa. Panggil aja Pak Haji, tidak ada masalah. Tapi jangan lapor ke Belanda, enggak? Jangan lapor ke Belanda. Itu haji itu udah pulang Mekah, jangan. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Amr bin Tufail Al-Khuzai ketika Nabi masih dalam kondisi sulit berdakwah di Mekah. Bayangkan beliau pergi berdakwah, duduk macam begini atau sambil berdiri. Di belakangnya ada orang yang ganteng mirip dengan dia. Siapa namanya? Tidak pernah dengar. Haji siapa tadi? Haji Abu Lahab. Pamannya Abu Lahab. Abu Lahab itu ganteng. Digelar Abu Lahab. Lahab itu artinya gejolak api. Karena mukanya sangat bersinar gitu. Maka beliau yang paling mirip dengan ayahanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia yang selalu kalau di musim-musim itu di pasar Ukaz al-Majaz, di musim haji, Nabi keliling berdakwah, dia ikut pula keliling di belakang.
Untuk apa? Jadi backing? Hah? Bukan membacking Nabi alaihissalam. Dia yang bilang kadzab. Ini pendusta. Subhanallah. Orang nanya, yang di belakang itu siapa? Itu paman dia. Paman dia gitu. Oh, paman aja tak ikut apalagi? Itu lagi, pamannya saja tidak mau ikut apalagi? Syekh, pamannya aja tak mau membenarkan dia apalagi? Kita. Luar biasa fitnahnya. Sampai hari ini juga orang menggunakan untuk mendiskreditkan dai-dai dan ulama dengan cara gitu juga. Ayahnya sendiri membenci, tidak menyetujuinya. Saudaranya sendiri juga tidak setuju dengannya. Memang Nabi alaihissalam disetujui oleh Abu Lahab? Hah? Diimani oleh Abu Talib? Hah? Didukung oleh Abu Jahal? Juga tidak. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Nah, Amr bin Tufail datang pada masa itu dari Daus kabilah, ia arah ke Yaman, yang darinya datang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ketika di musim haji dia datang, subhanallah, tentu yang namanya kepala suku, ya presiden lah masa itu kan, kalau datang ke suatu negara pasti disambut oleh kepala suku pula, suku-suku Quraisy. Kalau datang sekarang pejabat misalnya dari mana? Dari Jakarta misalnya. Yang nyambut siapa? Jamaah Nurul Pala atau Pak Bupati? Ya wajib memang. Ya. Disambut oleh kepala-kepala suku Quraisy. Nah, yang pertama yang dapat amaran daripada mereka, ya Amru. Ini kan perang apa istilah, perang medsos ini. Ya, perang media sosial, Amru. Ini Mekah sekarang tidak aman. Terkejut dia. Padahal Makkah itu terkenal tanah haram yang paling aman. Nah, amannya gimana? Itu si Muhammad Sabah. Muhammad itu sudah bawa agama baru. Ya, kacau umat dibuatnya. Kacau umat dibuatnya. Memangnya kenapa? Ya kerjanya menyesat-nyesatkan kita. Ini Tuhan-Tuhan kita ini bilangnya masuk neraka semuanya. Padahal kan orang-orang soleh tuh. Dia kan patungnya kan banyak tuh. Jadi yusaffihu alihatana. Dibilangnya Tuhan-Tuhan kita ini dungu. Padahal Nabi tidak bilang dungu. Nabi hanya bilang yang kalian sembah ini tidak bermanfaat dan tidak mendatangkan mudarat. Nabi hanya bilang gitu saya. Tidak bilang ini Tuhan-Tuhan bodoh. Tidak ada dibilang gitu. Masa Tuhan bilang bodoh mana aci? Kan tidak aci itu. Jadi Nabi hanya bilang yang kalian sembah ini selain Allah tidak bermanfaat bagi kalian dan tidak pula bermudarat. Kalau tidak percaya, suruhlah mereka bicara. Tidak bisa. Kan la yasma'unakum. Mereka tidak mendengar kalian. Itu yang kata Nabi. Tapi tafsirannya oleh Quraisy adalah membodoh-bodohkan Tuhan-Tuhan itu. Jelas ya? Jadi kadang-kadang orang kalau nak bikin fitnah itu, ya, bikin fitnah, kalau sempatlah kita misalnya mengkritisi suatu pendapat, baik ulama maupun apa, pasti nanti tafsirannya oleh yang tukang fitnah bahwa kita merendahkan, menjelek-jelekkan, menyesatkan. Padahal antara menyalahkan dengan menyesatkan beda nggak? Wih, antara menyalahkan dan menyesatkan beda nggak? Beda. Saya kan dosen di Unsus Kario S1 sampai S3. Baru semalam saya kira menilai. Ada yang disalahkan, ada yang dibenarkan. Boleh nggak? Salah nggak saya akan menyalahkan yang salah? Menurut saya, mungkin menurut dosen yang lain benar kan? Betul itu. Hak saya tidak menyalahkan yang salah, menurut saya. Nganggu lah, kalau tidak geleng gitu aja, jelas. Ini tentu geleng tidak, ngangguk juga tidak.
Bingung saya jadinya. Iya jelaslah, saya sebagai dosen, guru, itu guru lah biar tuntun guru lah ya. Pernah tidak menyalahkan murid? Berarti Bapak merendahkan. Hah? Menyalahkan itu bukan merendahkan, apalagi menyesatkan. Yang namanya manusia biasa salah lah. Lalu kita sebutkan ini keliru. Nanti yang tak mau terima mahasiswa saya, bapak nyesatkan saya katanya. Nah, itu. Pasti itu. Memang tidak banyak yang kayak gitu. Ada juga yang fitnah. Ada juga yang fitnah di antara murid durhaka barangkali itu. Ada memang, ada dari sekian banyak tangkai, ribuan tangkai itu ada si biji yang hampa memang ada gitu. Sampai memfitnah bahwasanya kalau tidak setuju dengan pendapatnya diusir keluar kelas. Subhanallah. Kan luar biasa nih kan. Tapi kan saya tidak melakukan, kenapa risau? Kan itu metode kita. Kalau kita tidak punya aib itu, kenapa risau? Kita tidak pernah melakukan itu. Bahkan kita katakan dengan di awal kuliah, saya tidak pernah ada istilah mengurangi nilai. Kan takutnya mahasiswa kan itu, takut dikurangi nilai. Dan itu banyak memang. Kalau di debat dicatat. Catatnya bukan di credit point tapi debit point. Tahu beda debit point yang credit point? Credit point nambah saldo kita. Kalau debit dikurangi. Ada memang, saya tahu juga. Kalau saya tidak. Alhamdulillah ketika buat nilai saya matching. Ini kemarin tidak pendapat saya matching tuh. Bahkan kadang-kadang tidak cukup nilainya saya tambah itu, supaya nanti mudah-mudahan merasa dapat kebaikan, dapat hidayah pula dia kan. Enggak juga. Itu kan urusan kita lagi. Yang penting bagi saya sekarang, apa yang saya nak sampaikan sampai, dan tuan-tuan mendengar dan memahami. Soal diikuti, itu hanya Allah yang bisa memberi. Sebaliknya, bila tuan-tuan merasa salah apa yang saya sampaikan, kita juga harus berterus terang, tak ada dusta di antara kita. Karena cinta tak boleh dirusak dengan dusta. Saya mencintai tuan-tuan ini, mencintai puan-puan ini, bukan puan aja, puan-puan ini. Nah, kalau sudah puan nanti bahaya pula saya mencintai tuan-tuan dan puan-puan ini. Nah, tolong tidak ada dusta di antara kita. Ada salah, sampaikan sekarang dengan bahasa saya bagaimana saya sopan, saya segan, antum pun harus sopan. Kan bahasa ilmiah aja kita pakai. Tidak ada istilah menyesat-nyesatkan, menyalahkan. Itu wajib hukumnya, bukan apa. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, wajib itu. Menyebutkan yang salah itu salah, yang benar itu benar. Karena Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan hak dengan yang batil. Cuma merendahkan tidak. Tapi Nabi tertuduh merendah-rendahkan. Nabi tertuduh mencaci maki dan sebagainya. Karena tafsiran tukang fitnah memang selalu seperti itu. Nah, jadi dikatakan ke Amr bin Tufail radhiyallahu taala anhu, lalu gimana solusinya? Sebab kalau kan sekarang ini zamannya bahaya, kalau antum dengar dia bicara, ikut dia ceramah, engkau akan terfitnah, tersesatkan olehnya. Jadi Nabi dibilang sesat menyesatkan, tersesatkan nanti. Akhirnya Amr bin Tufail ad-Dausi menutup telinganya pakai kain kapas. Kalau sekarang kan banyak alat penutup telinga ya. Antum tidak mau dengar, pakai sumbat telinga. Dia pakai kapas seperti itu. Berjalan lah. Abang coba nanti mas, sehari saja coba tidak mendengar apa-apa sekeliling, biar tahu rasa. Dari sekarang, saya ambil sumbat telinga nanti, berjalan di Natuna nih, pergi mana-mana tak ada dengar apa-apa. Gimana rasanya? Nggak tahu rasa, coba nanti hari ini. Dia coba sehari tak dengar apa-apa, bingung dia. Orang nak datang ke sini kan, kalau orang apalagi kepala suku nak tahu perkembangan kan, dia enggak. Ini ngada-ngada aja orang Quraisy ini katanya. Ini ngada-ngada ini katanya. Akhirnya dia bilang, kan dituduh Nabi penyair.
syairnya juga bisa jadi penyihir, dukun, pendusta, dan sebagainya. Akhirnya dia bilang dalam hati, andainya Muhammad itu tukang sihir, ya saya juga ahlinya. Saya hafal seluruh mantra jahiliyah itu, saya hafal katanya. Karena memang syarat kepala suku harus pandai. Ini macam di kampung dulu, kalau nak jadi datuk nenek mamak terus pandai lebih-lebih. Kan iya Pak Haji? Kepala suku dia masa kita tua-tua dulu, masa kita tua dulu. Ya saya bilang dulu karena ngaji yang tua-tua aja dulu, sekarang yang muda-muda ngaji banyak. Nah, di masa kami tua-tua dulu, itu kalau nak jadi kepala suku tuh harus pandai ilmu-ilmu itu. Tapi namanya ilmu putih. Rupanya hitam juga. Nah, ya, saya hampir dapat ilmu putih itu. Ya saya bilang saya sudah dimandikan tengah malam di dalam Sungai Kampar. Untung tidak anjur. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Kalau dia itu penyihir, saya ahlinya. Saya hafal mantra jahiliyah semuanya. Kalau dia penyair, tak ada syair jahiliyah kecuali saya hafal. Orang Arab, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, hafalannya tidak macam kita. Mereka sekali dengar langsung hafal. Kalau kita 100 kali dengar langsung lupa. Ya wajarlah. Mereka kalau makan kambing, kan banyak omega 3 itu, banyak proteinnya. Kalau makan kambing 1 ekor 6 orang. Kalau kita 1 kambing 6 RT. Mana yang lengket lagi hafalan? Ya kita minum susu sekali sepekan. Mereka setiap menunya pakai susu. Awak makan nasi pakai daging 1 potong. Nah, kalau ambil 2 nanti tidak nak makan besok katanya. Tak nak makan besok. Iya kan? Kalau sana tidak, habiskan itu, habiskan katanya. Awak makan diajak Syekh, subhanallah. Pertama kali saya diundang, boleh saya cerita dikit? Nah, biar menghilangkan kantuk. Pertama diundang ke rumah Syekh, saya ingat Syekh kami Dr. Rashid As-Sulami hafizahullah ta'ala. Masya Allah orangnya masya halus dan baik sekali. Beliau juga ngantar saya dulu ketika ikut mau ke Madinah kan. Di sana disambutnya bawa ke rumah. Dia yang pertama ya dosen kami yang pertama yang mengajak ke rumahnya. Dijemput ke kampus, habis itu udah kenyang-kenyang diantar lagi gitu. Masya Allah. Tidak dikirim pakai Gojek, enggak. Ya dia jemput dan diantar. Masya Allah. Kadang-kadang dikasih juga, kadang-kadang buku. Kalau lebih baiknya dikasih buku dan duit. Masya Allah. Ya. Jadi saya belajar dari mereka itu. Saya belajar dari mereka. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Semoga Allah mereka jadi dikasih makan. Pertama dikasih makanan ringan. Teh, korma. Awak kan dikira hanya itu yang dapat kan. Kan tidak ada pemberitahuan. Ronde 1 kan tidak ada. Kecuali ada ronde 1 kan. Tidak. Akhirnya dimakanlah korma, sedap pula, sukari, khulas, dan memang korma pilihan. Oh, enak, makan banyak. Makan terus kan. Air itu pas pergi pula, saya ke dalam. Awak kira dia kasih kesempatan makan, tambah banyak makannya. Habis itu turun buah. Dengan kek. Buah dengan kek gitu. Kek itu tahu nak? Kue godang. Kalau bahasa kami kue godang. Apa ya? Tahu kek kan? Roti godang apa kue apa namanya? Iya kue macam-macam apa tuh, brownies lah. Nasi jenisnya. Tengok kan, makan juga, makan lagi. Minum, makan buah juga. Makan dan Syekh katanya. Anta ma ta'rif ta'kul, kamu tidak pandai makan nih katanya. Padahal ada banyak makan tadi kan. Makan lagi. Sekira itu terakhir kan, biasanya kita kan penutup itu. Kan cuci apa namanya? Cuci mulut kan pakai buah kan, pakai jus. Pakai apa? Kue. Ada juga sekalian apa namanya? La haula wala quwwata. Saya pada lupa nama makanannya. Ya, karena saking banyak makanan di Natuna, lupa makanan sana. Iya. Baik.
habis itu sekira nak selesai masuk lagi Syekh. Datang tadi apa? Jus lagi sekarang, datang jus. Minum lagi. Alhamdulillah sudah selesai. Tiba-tiba datang makanan, kami sekitar 8 orang kan. Datang makanan 2 nampan besar. Tionggok di situ kambing 1/4. Ya satu nampan tuh kambing 1/4 ekor. Kambing bakar. Waktu itu saya belum begitu suka. Bahkan belum suka saya, belum makan waktu itu. Kambing belum bisa makan, karena mak saya tidak ajarkan. Ayam 3, enggak 1,5 ekor. Jadi belah 2, kalau kita kan potong 4 itu udah bagus tuh kan. Ini potong 2. Berarti 1,5. Kambing 1/4. Itu untuk 4 orang. Nasinya menggunung tuh. Satu coba, bukan coba, dulang besar itu, dulang dibagi 2 kan, di sana 4, di sini 4. Saya tidak makan dengan kita, dia layani kita dulu. Itu adabnya mereka. Jadi kalau tamu tuh tuan rumah tidak makan sampai dah pasti mereka semua dah selesai makan, baru dia ikut makan setelah itu. Kalau kita terbalik, tuan rumah pula yang mulai. Saya tidak tahu apa rahasia ini, filosofinya Bapak ini yang tahu nih, yang tua-tua nih. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita orang tamu, tuan rumah yang mulai makan, itu adat kita. Kalau adat mereka enggak, tuan rumah tak makan sampai seluruh tamu makan. Ala kulli hal, itu cerita saya tadi. Kenapa pula cerita ini tadi? Hah? Hah? Hafalan, mantap Allah. Antum juga mau nampaknya saya. Baik, suka warna apa? Hah? Ayo cepat, habis waktu sih. Nanti kena denda saya. Kena penalti saya. Tahu? Syekh, warna apa? Disamakan. Sama dengan di atas. Tahu? Woi, masih ada apa enggak ya? Oh, ada 1. Alhamdulillah, antum punya rezeki. Fadhal. Nah. Jazakallah. Iyakumullah. Masya Allah, kesempatan masih terbuka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Amr bin Tufail, kalau dia penyair saya tahu, kalau dia penyiar sudah. Kalau pendusta, apa mudarat bagi saya dia dusta? Dia yang berapa masalah? Saya tidak ada masalah dengan dustanya. Kan dia kan paham jahiliyah semua kan. Nah, dibuka. Allah takdirkan. Karena memang hidayah itu kalau Allah takdirkan mudah. Ketemu dia pergi ke Masjidil Haram, temu Nabi di samping Ka'bah, baca Al-Qur'anul Karim kepada orang yang lewat. Orang lewat aja, orang tidak peduli. Tapi Nabi juga tidak peduli, dia bacakan. Mana tahu ada sangkut 1 2. Ya saya, yang macam mau ada juga. Hati-hati itu orang gila tuh, kata orang. Dianggap orang gila, tentu dibiarin kan? Kayak gitu. Nah, lewat Amr bin Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu anhu, dan Allah inginkan dia dapat hidayah, lalu dia dengarkan, wallahi ma hadza bisyi'r, ini bukan syair, wala bisihir, bukan sihir, wala bi tamtamati al-kuhan, dan bukan mantra-mantra dukun ini. Lalu, dan Muhammad tak pernah terdengar berdusta, karena Nabi Muhammad sudah terkenal di seantero Arab itu, sudah terkenal dia Al-Amin. Mereka kasih gelar sendiri, susah dicabut. Kalau kita karena plagiator, mudah dicabut, karena gelar kan didapat gara-gara niru punya orang kan, akhirnya dicabut juga. Kadang-kadang sekolah tak berizin, dicabut juga gelar. Kalau ini enggak, gelarnya langsung masyarakat yang kasih, bukan atas lobby-lobby dan tim sukses. Kalau kita banyak gelar yang di masa-masa tertentu, yaitu familiar, amanah, jujur, merakyat, itu itu kan masa-masa tertentu aja kan, di plot kayak gitu. Kalau itu enggak, asli, original, Al-Amin, tanpa ada tim sukses, berlaku secara natural. Ini yang terkenal, bahwa namanya Muhammad Al-Amin. Buktinya sampai setelah beliau jadi Rasul, orang-orang Quraisy kafir memusuhi mereka,
Tapi subhanallah, ini Allah nak tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad tak berubah. Di mana tu? Mereka masih menyimpan, mereka masih menitipkan uang-uang mereka, amanah-amanah mereka pada Rasulullah SAW. Makanya di malam hijrah, Nabi kan hijrah sembunyi atau terang-terangan? Ada hikmahnya kan? Ya supaya kita tidak mengklaim bahwa kalau sudah belemu, tidak perlu takut apa-apa lagi, tidak akan bahwa orang-orang soleh itu tidak akan diganggu. Tidak, Nabi saja diganggu, Nabi saja sampai luka. Kalau ada yang klaim bahwa kalau sudah jadi hebat tidak akan bisa diganggu apa-apa, tidak. Karamah itu bukan dituntut, karamah itu Allah beri. Kalau Allah beri mukjizat, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dituntut dan pelajari. Kalau masih dipelajari itu bukan karamah, tapi itu lemu, sihir. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Amr bin Tufail mendengar ini tidak lain adalah perkataan Rabbul Alamin, perkataan yang tak bisa ditiru karena dia sifat Allah, bukan makhluknya, tak mungkin ditiru oleh makhluk. Akhirnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah, karena yang disampaikan Nabi itu bening embun, putih bak salju, cerah bak mentari, terang benderang. Jadi baginya, kenapa? Dia tahu yang gelap itu tahu dia, sehingga yang terang itu nampak. Tapi kalau tuan-tuan di ruang di tempat yang terang tidak ada gelapnya sama sekali, tidak nampak yang terang itu, campur-campur. Makanya Nabi Amr bin Tufail tahu ini bukan mantra dukun, bukan sihir, bukan syair, dan tidak mungkin diucapkan oleh orang gila. Atau pernah jumpa orang gila? Coba investigasi nanti. Antum tak akan mendapatkan informasi apapun. Awalnya dia katanya menikah 4, habis itu tidak pernah nikah nanti di waktu yang sama. Iya, jelas ya? Orang gila tidak bisa. Ini bukan berarti orang gila, karena ucapannya teratur dan indah luar biasa. Tapi masih bahasa Arab yang jelas, yang orang Arab paham, tapi tidak bisa buat karena perkataan Rabbul Alamin, perkataan Allah tidak bisa ditiru. Akhirnya baginya terang sekali bahwa ini kebenaran. Nah, terang sekali itu kebenaran. Nah, lalu Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Wa may yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Karena baginya terang sekali. Ini Islam. Ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Sebaliknya, wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Siapa yang Allah ingin sesatkan dia, kata sesat, ini bahasa Allah bukan bahasa kita. Antum jangan sesatkan enggak? Salahkan aja, tapi jangan sesatkan. Tapi Allah menyatakan sesat. Siapa yang Allah ingin sesatkan dia, karena lawan hidayah kan sesat kan? Ya, lawan petunjuk kan kesasar. Ikut petunjuk selamat, tak ikut petunjuk tersesat. Nah, siapa yang Allah ingin sesatkan dia, Allah jadikan hatinya susah. Jadi kalau kita dengar hadis Nabi tidak sesuai dengan hawa, sesak nafas kita, ini perlu hati-hati. Perlu hati-hati. Ketika kita dengar orang membacakan hadis Nabi sahih, benar, jelas, terang, tapi sesak nafas kita, pastikan antum harus banyak-banyak istighfar. Jangan-jangan Allah nak sesatkan saya di sini. Tapi kalau seandainya setiap mendengar firman Allah, hadis Nabi, hati itu terang, hati itu nyaman, walaupun belum bisa melakukan. Ini kan beda antara menolak dengan belum bisa melakukan. Misalnya kita, Masya Allah, kalau saya sekarang misalnya berkeinginan besok masjid ini tidak sekecil ini lagi, itu maksud saya.
Inginnya saya, tapi saya belum bisa buat apa-apa. Duit saya masih merah warnanya. Ini yang perlu, ini duitnya sudah warna-warna kuning, apa, hijau-hijau muda tuh. Itu hijau muda, bukan tukar 20.000. Nah, tahu tuh ya. Ya, yang duit-duitnya Masya Allah sudah tidak di saku lagi. Kalau masih di dompet duitnya itu tidak banyak no. Yang sudah, kalau sudah di kertas-kertas duitnya, tahu abang kan? Tahu kan yang sudah di kertas? Masa abang nggak tahu? Saya aja masih pondok udah tahu dulu. Iya, banyak orang ngirim duit ke saya dulu. Ya, ngirim duit. Makanya sampai sekarang duit orang masih banyak. Itu mau tengok duit saya. Ini semuanya duit orang di rekening saya. Iya. Alhamdulillah. Mau tengok kan? Enggak, alhamdulillah. Enggak banyak dah, karena memang kelas-kelas saya kan masih kelas kecil. Duit saya di situ paling-paling hitung-hitung berapa ya? Mungkin ada 5 juta lah. Masih hitung kaya kan? 5 juta ada, memang kaya. Masyaallah kiram nih rahmati Allah. Sampai di mana tadi? Malu tuh. Baik. Kalau gitu saya lah biar enggak ada tuntutan. Nabi Amr bin Tufail dilapangkan dada menerima Islam, akhirnya mengucap syahadat dengan izin Allah. Satu hari itu dia pulang 70 kakak masuk Islam. Allahu Akbar. 70 kakak. Padahal satu orang masuk Islam lebih baik daripada humurna. Ini 70 kakak masuk Islam pada hari itu. Aslama sab'una baitan. غربت الشمس في ذلك اليوم إلا وأسلم من بنيه أو من بني قومه 70 منزلا. Belum tenggelam matahari hari itu kecuali 70 rumah sudah masuk Islam. Allahu Akbar. Bagaimana Allah membukakan hatinya karena mendengar. Tapi ada pula di pihak lain, ada beberapa orang petualang Quraisy, diantaranya Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah atau Walid bin Uqbah, saya lupa namanya. Malam-malam Nabi kan setiap malam kan selalu membaca Al-Quran dalam sholat malam. Di Makkah, masih di Makkah cerita. Mereka karena penasaran, karena biasanya ada juga penasaran, nak ngintip-ngintip, ngendap-ngendap di malam tuh. Satu dari sebelah sana, satu di sebelah sini. Jadi dia ngendap-ngendap, kenapa? Takut ketahuan sama temannya. Mereka kan berkuasa di Mekah, cuman takut ketahuan sama rekan-rekannya. Makanya mengendap-ngendap. Dengarnya Nabi. Masya Allah, terenyuh dia mendengar. Hampir dia masuk Islam. Cuman dalam keadaan selesai tadi berpikir, beranjak, misalnya yang di sana ambil pula jalan ini, yang di sini ambil pula, bertemu di sudut itu. Ngapa sih kau ini? Ngapain kamu di sini? Enggak, memeriksa keamanan, sweeping gitu. Akhirnya buyar lagi hidayah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat, kenapa orang yang baru bertaubat ketika kisah yang membunuh 100 orang itu disuruh oleh orang alim ini jangan balik lagi lingkungan itu, karena di sana banyak syaitannya. Demikian juga kalau kita sudah mendapat hidayah, jangan dekat-dekat dulu tempat-tempat yang berbahaya. Betul? Karena apa? Syaitannya banyak. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lingkungan sangat mendukung kita. Intinya bahwa hidayah Nabi itu, hidayah Allah itu dan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam itu sangat terang dan jelas. Cuman tergantung lagi faktor hidayah diberikan atau dihalangi. Maka kita disuruh selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Rasul pun masih disuruh minta, kita pun harus lebih kencang lagi minta. Tapi tidak ada yang lebih, karena Nabi SAW adalah yang paling bertakwa. Kita ikuti saja beliau.
Makanya agama ini sempurna sudah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya tuan-tuan punya waktu lebih panjang, saya nak cerita terus ini. Enak betul cerita dengan tuan-tuan. Sekali 4 tahun cuman itulah. Tuan-tuan dah mulai juga nengok-nengok jam, udah mulai lirik-lirik ke anak. Jadi yang mungkin ibunya sengaja ngirim anak ke sini. Biasanya suruh nangis kan, nah, sekarang suruh jawab panggil, nah, nanti suruh lagi teriak-teriak nanti. Tapi sekiranya ini sudah cukup bagi kita insyaallah taala, maka Nabi katakan, ya taraktukum alal baidah. Saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya saja seperti siang. Dulu di zaman sahabat terbayang malam seperti siang. Kalau sekarang kan terbayang gitu kan. Bagaimana listrik? Apalagi kalau sudah di sana ya. Kalau kita masih hitung-hitungan pemerintah kasih listrik di luar kan. Kalau sana memang seperti siang. Bayangkan saya di kamar saya belajar aja. Itu kita kan mahasiswa asing tuh kan. Saya tidak tahu di tempat-tempat mereka sendiri. Kalau di kamar saya saja untuk listrik, kami bertiga di kamar itu, yang bagian saya aja di mejanya saya hitung listriknya tidak kurang dari 160 watt. Awak serumah, iya, ruang depan 20 watt, ruang tengah 5 watt, kamar tinggal 2 watt. Nah, tempat kerja, subhanallah. Iya, tapi baguslah berhemat itu, bagus berhemat. Tapi maksudnya supaya saya bayangkan siangnya, malamnya saya seperti siang saking terangnya. Agama ini tidak ada agama terserondok-serondok itu tidak ada. Agama ini jelas. Makanya saya katakan tadi kemarin juga sudah katakan akidah kita apa yang kita nampakkan. Tidak ada terkikiyah kita. Saya yakin ini yang saya yakini. Menurut antum salah, perbaiki. Jelas? Jadi saya tidak takut. Tapi kalau orang sudah mulai serondok-serondok itu tidak tandanya takut. Ya, makanya kita terang, terus terang. Kenapa? Karena berterus terang itu raha, nyaman. Kata orang Arab, fis sarahati raha. Makanya agama yang ditinggalkan oleh Nabi terang sekali. La yazighu anha illa halik. Tak menyimpang sedikit pun kecuali binasa. Ini yang kita khawatirkan. Ya, coba-cobalah dulu kan. Kan ada juga yang masuk tadi, tidak ada pulang-pulang lagi, berarti selamat tuh katanya. Tidak ada pulang-pulang berarti belum tentu selamat. Tidak pulang-pulang belum tentu selamat. Ya mungkin Umi Abdurrahman cerita semalam. Ya mohon maaf bang ya, kami nggak abang semalam tuh. Abang yang bawa motor dulu sama bu apa ya di Dumai, ya kan? Habis minyak kan? Tidak pulang-pulang, bukan arti selamat. Ternyata tidak ada minyak di tengah laut. Dia mengalami itu. Tidak apa-apa ya. Lu sana mohon maaf itu. Ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi tidak pulang-pulang itu berarti selamat. Mungkin tak kemana-mana dia hilang. Jelas? Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, jalan itu terang. Tidak boleh nyimpang. Ada yang nyimpang kita. Assalamualaikum. Pak, itu jalan buntu. Atau di sana jalan becek, atau di sana banyak pelayanan servis tidak ada, nanti rusak mobil payah di situ. Kalau ini jalan utama rusak tidak ada masalah. Bahkan ketika terjadi kecelakaan pun cepat datang bantuan, ya kan? Makanya orang yang berada jalan lurus jangan tunggu pula tidak pernah berdosa. Ini kadang-kadang banyak mereka berdosa, katanya ahli surga. Iya, ahli surga bukan orang tak berdosa. Antum tidak tahu ya? Tahu kan bahwa ahli surga itu boleh berdosa? Ustaz, ahli surga boleh berdosa? Boleh kan? Alhamdulillah. Yang tak boleh berdosa itu hanya Rasul. Berdosa juga, cuma diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Mudah-mudahan kita yang berdosa, tapi tidak ada jalan yang benar, cepat dapat bantuan. Tapi kalau berdosa di jalan yang tak benar, ini payah dapat bantuan. Oleh sebab itu semoga yang terang ini, yang jelas ini, yang jernih ini, yang putih bersih ini, mudah-mudahan kita jalani sampai kita bertemu dengan Nabi insyaAllah. Dan saat itu cinta kita diterima dan kita minum dari telaga. Allahumma amin. Wallahu ta'ala alam.
Dan kayaknya tidak ada pertanyaan juga. Ya, tidak ada pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.